Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat agung dalam sejarah umat Islam. Peristiwa ini bukan hanya sekedar Nabi SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, peristiwa ini merupakan perjalanan spiritual, perjalanan yang sangat luar biasa dan sangat agung, perjalanan syar'i yang ditempuh oleh Nabi SAW dan menjadi pondasi kehidupan di dalamnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj hadir kepada Nabi SAW tatkala Nabi SAW diintimidasi, mengalami penolakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ujian dakwah yang begitu sangat luar biasa. Namun di saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bantuan, tidak memberikan pertolongan berupa harta, berupa tahta, jabatan, bukan. Justru Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pertolongan itu dalam bentuk perintah menegakkan salat. Ini menunjukkan betapa agungnya salat ini yang menjadi tiang agama dan juga pondasi kehidupan kita. Berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh keberkahan di sekelilingnya. Kita perhatikan jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat Subhana, Maha suci Allah. Dan tidaklah satu ayat diawali dengan kalimat Subhanallah kecuali setelahnya pasti ada informasi yang sangat besar, ada peristiwa yang sangat besar, dan peristiwa itu tidak mungkin terjadi kecuali hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini bertindak sebagai subjek, sementara Nabi SAW sebagai objek, diperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan, Nabi hanyalah objek yang diam menuruti perintah. Maka di dalam peristiwa ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dengan seekor kuda berwarna putih bersayap, yang kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk menunggangi kuda itu. Kuda tersebut disebut dengan buraq, yang mana buraq ini ketika memandang suatu tempat, melihat suatu tempat, maka kakinya sudah berada di tempat itu. Hanya dalam sekejap saja perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang pada saat itu normalnya ditempuh dalam waktu 1 bulan dengan kuda terbaik, hanya ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perjalanan itu Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka. Nabi SAW diperlihatkan siksa kubur. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengimami seluruh para nabi dan rasul yang jumlahnya sekitar 124.000.
Nabi SAW mengimami mereka, dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW yang kita cintai sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi, penyempurna risalah-risalah agama, memiliki kedudukan tertinggi di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Setelah mengimami para nabi dan rasul, Rasulullah SAW menunggangi buraq itu lagi dan diangkat ke langit, menembus langit. Di langit yang pertama Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Rasulullah SAW bertemu dengan bapaknya para nabi, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang sangat indah, sebuah tempat yang sangat mewah dan sangat megah. Bahkan Nabi menjelaskan Sidratul Muntaha itu terdapat berlian-berlian, yang berlian itu besarnya seperti kuping gajah. Bongkahan berlian itu besarnya masing-masing seperti kuping gajah. Sangat luar biasa, sangat megah. Di situ Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat. Terdapat perbedaan di antara para ulama, apakah Nabi SAW melihat dengan mata kepalanya langsung wujud Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang insyaallah lebih kuat, bahwa Nabi SAW hanya melihat kilauan cahayanya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan mata kepala kecuali nanti ketika kita sudah berada di akhirat, sudah diizinkan untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Di Sidratul Muntaha ini Rasulullah SAW menerima perintah salat. Awalnya perintah salat adalah 50 waktu. 50 waktu salat. Kita bisa bayangkan jamaah, seandainya 50 waktu salat ini benar-benar dibebankan kepada kita, maka sungguh kita tidak akan sanggup. Tiap 15 menit azan, tiap 15 menit azan, terus begitu. Tentu aktivitas kehidupan kita selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tidak sempurna jika demikian. Dan juga fisik kita pun tidak akan sanggup jamaah. Maka ketika Nabi SAW menerima perintah 50 waktu salat, Nabi turun ke langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian turun lagi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu dan umatmu?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Allah memerintahkan aku dan umatku 50 waktu salat." Kata Nabi Musa, "Umatmu tidak akan sanggup. Umat saya saja yang badannya kekar-kekar, kuat fisiknya, menerima 50 waktu salat tidak sanggup, wahai Muhammad. Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan." Rasulullah kembali kepada Allah, dipotong 5 waktu. Dipotong 5 waktu sampai bolak-balik 9 kali. Bolak-balik 9 kali, dipotong 5 waktu sampai akhirnya sisa tinggal 5 waktu sholat. Itu pun Nabi Musa alaihissalam masih menyuruh Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kembali lagi kepada Allah, minta keringanan." Kata Nabi SAW, "Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik minta keringanan, aku malu kepada Allah, aku malu kepada Tuhanku." Akhirnya Rasulullah tidak kembali lagi. Dan seperti inilah perintah salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, 5 waktu salat. Dari subuh sampai kepada isya. Selanjutnya Rasulullah kemudian turun menuju Masjidil Aqsa dan kembali perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Rasulullah sampai di Masjidil Haram lagi di waktu pagi. Rasulullah duduk. Setelah kejadian itu Rasulullah duduk di hadapan Ka'bah sembari merenung kejadian semalam. Datanglah Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal.
Abu Jahal datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Muhammad, mengapa engkau melongo? Kenapa engkau bengong? Apa yang kau pikirkan wahai Muhammad di hadapan Ka'bah ini?" Dengan polosnya Nabi menceritakan semua kejadian yang ia alami semalam dengan detail. Seluruhnya diceritakan kepada Abu Jahal. Dalam hatinya Abu Jahal melihat ini adalah sebuah kesempatan untuk menjatuhkan Muhammad di hadapan orang-orang Quraisy, di hadapan para pengikutnya. Karena cerita ini seperti cerita dusta, cerita karangan yang tidak mungkin terjadi. Lalu Abu Jahal mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, maukah engkau menceritakan ini kepada orang-orang Quraisy?" Kata Nabi, "Mau. Saya akan ceritakan cerita ini." Lalu Abu Jahal mengajak Nabi Muhammad ke sebuah bukit yang bernama Kubit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais ini bukit yang bersebelahan dengan Safa dan Marwah. Diajaklah Rasulullah ke sana. Begitu sampai di atas bukit, orang-orang kafir Quraisy melihat ada dua orang di sana di bukit itu, ada Abu Jahal dan Muhammad. Begitu juga kaum muslimin melihat ada Nabi Muhammad dan juga Abu Jahal. Kaum muslimin datang ke bukit itu karena melihat Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy datang ke situ karena melihat Abu Jahal. Semuanya berkumpul di depan bukit Abi Kubais. Abu Jahal mengatakan, "Wahai Quraisy, wahai penduduk Makkah, dengarkanlah apa yang ingin disampaikan oleh Muhammad." Nabi Muhammad menceritakan seluruh kejadian itu. Bertemu dengan malaikat Jibril, ada kuda bernama Burak berwarna putih bersayap, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diangkat ke langit, bertemu para nabi dan rasul, menerima perintah sholat. Semuanya diceritakan secara detail. Semuanya diceritakan secara detail. Orang-orang yang memang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy, mereka bertambah kekafirannya, mereka bertambah kekufurannya. Dan orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi SAW berada pada kebimbangan. Benar apa tidak ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak benar, tapi dia Nabi dan Rasul, ada dalam kebimbangan. Setelah itu Abu Jahal turun dari bukit dalam keadaan wajah sumringah, wajah tersenyum. Abu Jahal pergi ke Darun Nadwa. Darun Nadwa ini sebuah tempat, sebuah aula tempat berkumpulnya petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy. Abu Jahal bercerita kepada kelompoknya, terjadi sebuah cerita dari Muhammad begini dan begini. Semuanya mencemooh, semuanya mengejek. Kemudian Abu Jahal mengatakan, ada satu orang yang apabila kita berhasil goyahkan keyakinannya, maka seluruh penduduk Mekah yang sudah beriman kepada Muhammad pasti akan meninggalkan agamanya Muhammad. Siapa itu wahai Abu Jahal? Wahai Abul Hakam. Abu Jahal diantara orang-orang kafir Quraisy dipanggilnya Abul Hakam, tapi diantara kaum muslimin dipanggilnya Abu Jahal. Siapa itu Abul Hakam? Dia adalah Abu Bakar. Kalau kita berhasil menggoyahkan imannya Abu Bakar, maka seluruh penduduk Mekah pasti akan meninggalkan agamanya Muhammad. Datanglah berbondong-bondong Abu Jahal bersama dengan kaumnya kepada Abu Bakar, dan juga sebagian kaum muslimin ikut ke sana. Setelah bertemu dengan Abu Bakar, diceritakan seluruh kejadian yang dialami oleh Nabi SAW. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Abu Bakar mengatakan, Al-Quran turun kepada Rasul, turun kepada Nabi kami dari langit, lalu Nabi kami diangkat ke langit. Kami meyakini Al-Quran turun kepada Nabi kami dari langit, lalu Nabi kami diangkat ke langit. Tentu kami juga meyakininya. Apa yang susah dari keyakinan itu? Apa yang susah dari meyakini hal tersebut? Ini riwayat pertama dari jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Ada riwayat yang lain, jawaban yang lebih menusuk, yaitu jawaban dari Abu Bakar. Beliau mengatakan, seandainya di hadapan saya ada tembok berwarna putih, kemudian Nabi Muhammad mengatakan itu tembok berwarna hitam, maka saya akan dustakan mata saya dan saya menyatakan itu tembok berwarna hitam. Masya Allah, begitu luar biasanya keyakinan Abu Bakar As-Siddiq. Benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seandainya keimanannya Abu Bakar ditimbang
dengan keimanan seluruh kaum muslimin di muka bumi ini dari zaman ke zaman, maka keimanannya Abu Bakar akan jauh lebih berat dan jauh lebih besar daripada keimanannya kaum muslimin. Luar biasa, betapa luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak heran jika beliau diberikan gelar As-Siddiq. As-Siddiq, orang yang mempercayai. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Abu Bakar mengatakan, saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ada di Bukit Abi Kubais. Bawa saya ke sana. Lalu Abu Bakar bersama orang-orang kafir Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy, datang lagi ke Bukit Abi Kubais. Dan Abu Bakar ketika sampai di hadapan Bukit Abi Kubais sambil berjalan, Abu Bakar langsung berteriak kepada Nabi. Sengaja Abu Bakar berteriak supaya semuanya mendengar. Wahai Rasulullah, saya mendapatkan kabar begini dan begini. Engkau menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj begini dan begini. Terus diceritakan sama Abu Bakar sambil berjalan. Begitu Abu Bakar sampai di samping Rasulullah, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah dengan nada yang tinggi, nada yang keras, benarkah ya Rasulullah? Benarkah kejadian itu ya Rasulullah engkau ceritakan? Kata Rasulullah, ya benar. Semalam kejadian itu saya alami. Lalu Abu Bakar mengatakan, kalau gitu saya mengimani dengan benar apa yang kau sampaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa keimanannya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar minta sesuatu. Ya Rasulullah, saya mengimani apa yang kau sampaikan, apa yang kau ceritakan. Tapi bolehkah saya minta sesuatu ya Rasulullah? Boleh wahai Abu Bakar. Apa yang kau minta? Ya Rasulullah, seluruh penduduk kota Mekah ini tahu ya Rasulullah, engkau tidak pernah ke Masjidil Aqsa, engkau tidak pernah ke Palestina. Semua tahu ya Rasulullah. Sementara petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy, mereka bolak-balik berkunjung ke sana untuk liburan, untuk berdagang dan seterusnya. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami, kalau memang kau pernah melihat Masjidil Aqsa, ceritakan kepada kami sedetail-detailnya bagaimana keadaan di sana. Diceritakan sama Nabi seluruh keadaannya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, bangunan-bangunannya, semua sedetail-detailnya diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cerita Nabi ini semuanya dibenarkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa. Ini membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berdusta, jamaah. Lalu Nabi setelah itu mengatakan, ada satu fakta lagi, yang kalian kalau tidak juga percaya dengan fakta ini, maka kalian tidak akan beriman selamanya. Apa itu ya Rasulullah? Ketika saya balik dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di tengah perjalanan saya melihat kafilah orang-orang Mekah. Si fulan disebutkan semua nama-namanya. Ada beberapa orang. Kafilah orang-orang Mekah ini kehilangan unta mereka. Lalu saya berteriak, unta kalian berada di lembahnya si fulan. Lalu kafilah ini pun datang ke lembahnya si fulan dan menemukan untanya. Lalu Nabi berkata kepada orang-orang Quraisy, kafilah itu dalam waktu 2 hari dari sekarang akan sampai di pintu gerbang Mekah. Silakan Anda tanyakan, silakan kalian tanyakan, apakah benar kejadian itu adanya? Setelah 2 hari kemudian, seluruh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy menunggu di depan gerbang kota Mekah. Dan benar, ada kafilah yang datang sesuai dengan nama-nama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang meleset. Lalu ditanyakan, kalian dari mana? Oh, saya dari Masjidil Aqsa, saya dari Palestina. Adakah kejadian dalam kalian perjalanan itu? Diceritakan, oh iya benar ada kejadian. Kami kehilangan unta, kami mencari-carinya, lalu kami mendengar sebuah suara yang menunjukkan bahwa unta itu ada di suatu lembah. Lalu kami ke sana dan kami benar-benar menemukan unta kami. Itu kejadian, jamaah. Akhirnya apa? Akhirnya seluruh penduduk Mekah yang tadinya tidak yakin, mengatakan bahwa cerita Nabi Muhammad hanyalah karangan, mereka justru berbalik arah menjadi meyakini dengan benar bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar adanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kisah tentang perjalanan Isra dan Mi'raj
Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, khatib ingin menyampaikan apa hikmah dari kisah Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Hikmah yang pertama jamaah, hikmah yang pertama, sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran walau itu pahit. Dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan antara yang benar dan yang salah, dan jangan kalian sembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Jadi sampaikan. Jika kita tahu kebenaran, sampaikan. Walaupun kadang-kadang kebenaran itu mungkin dibenci oleh sebagian orang, kita mendapatkan cemoohan, kita mendapatkan intimidasi, harus disampaikan. Tidak boleh menjadi orang yang menyembunyikan kebenaran. Hikmah yang kedua adalah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan. Kalau ada kabar gaib dalam Al-Quran, dalam hadis yang mungkin nalar kita tidak sanggup untuk menggapainya, atau menurut kita tidak masuk akal, ketahuilah itu bukan tidak masuk akal, tapi akal kita terbatas untuk menjangkaunya. Seperti informasi Isra dan Mi'raj ini, akal kita terbatas. Bukankah mata kita juga terbatas? Bukankah telinga kita juga terbatas? Telinga kita tidak bisa mendengar suara lebih dari 130 desibel. Kalau mata, kuping, dan seluruh organ tubuh kita, tubuh yang ada melekat dalam diri kita adalah terbatas, lalu mengapa sebagian manusia justru mendewakan akalnya? Akal juga terbatas jemaah. Oleh karena itu, ketika dapat informasi berkaitan dengan perkara-perkara gaib, kewajiban seorang muslim adalah meyakininya tanpa ragu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq meyakini langsung peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang terakhir yaitu adalah berkaitan dengan sholat. Sholat ini pondasi moral kehidupan kita. Sholat perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, tiang agama, pondasi agama. Kalau seseorang sholatnya rusak, maka agamanya juga rusak. Maka tidak boleh, terlarang, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Tidak ada alasan orang meninggalkan sholat jamaah. Tidak ada alasan. Orang yang sakit tidak kuat berdiri, dia berkewajiban duduk. Tidak kuat duduk, dia berkewajiban berbaring. Tidak kuat berbaring, dia punya kewajiban hanya membayangkan seakan-akan ia sholat. Begitupun orang yang sedang safar, ada jama, ada qasar, ada sunnah, bagaimana sholat di kendaraan, semuanya itu ada solusinya. Menunjukkan bahwa tidak ada alasan seseorang meninggalkan sholat kecuali berpisahnya nyawa dari jasad ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian khutbah singkat berkaitan dengan kisah Isra dan Mi'raj beserta dengan hikmah-hikmahnya. Semoga bisa menjadi inspirasi, pencerahan, dan juga maslahat untuk kita semua. Dan tentunya yang paling penting, kita amalkan hikmah-hikmah tersebut dalam kehidupan nyata kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.